warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Iza Mulyasar MPD, dosen tetap pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di SD. Mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah keahlian inti program studi atau MKK IPS, ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan pendekatan team-based project yang terdiri dari 7 pertemuan penguatan materi, 7 pertemuan proyek kolaboratif dalam mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif yang disusun berdasarkan temuan pada kegiatan studi lapangan, serta masing-masing satu pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama berkaitan dengan hakikat pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar, yang kedua teori belajar dan implementasinya pada pembelajaran IPA di SD, yang ketiga karakteristik tahapan perkembangan siswa SD, yang keempat ruang lingkup pembelajaran IPA SD dalam konteks kurikulum merdeka, yang kelima pembelajaran IPA berdiferensiasi, yang keenam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran dan taksonomi tujuan pembelajaran, yang ketujuh strategi, pendekatan, metode, model, dan media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran IPA SD. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran IPA yang kreatif dan inovatif meliputi pengembangan RPP dan modul ajar, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Pada awal perkuliahan, saya melaksanakan analisis kebutuhan dan orientasi perkuliahan untuk menggali pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mahasiswa. Rencana pembelajaran semester atau RPS saya bagikan melalui e-learning Universitas Pendidikan Indonesia atau SPOT, dan materi disampaikan melalui pembelajaran tatap muka dalam bentuk pematerian konsep dasar pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar, serta workshop penyusunan perangkat ajar yang didukung oleh media presentasi, video interaktif, serta contoh-contoh produk perangkat ajar yang dapat dianalisis bersama-sama oleh mahasiswa. Proses pembelajaran melibatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa melalui kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, analisis kasus, kerja proyek kolaboratif, dan juga refleksi pembelajaran. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara holistik, meliputi penilaian sikap dan partisipasi aktif mahasiswa, tes tertulis untuk mengukur pemahaman konsep, laporan studi kasus, produk perangkat ajar, serta penilaian kunjuk kerja melalui simulasi pembelajaran IPA, fisika, dan kimia di SD. Baik, selanjutnya mari kita simak kegiatan pembelajaran pada pertemuan kedua dengan topik teori-teori belajar dan implementasinya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Mari kita awali kegiatan perkuliahan hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, terima kasih untuk teman-teman hari ini. Coba dilihat teman-temannya, kanan kirinya, ya. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Tapi ada tidak teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada? Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berangkat mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Boleh? Tentang hakikat pembelajaran IPA. Ya, hakikat pembelajaran IPA. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai hakikat IPA, kemudian pembelajaran IPA, ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai implikasi teori belajar dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan, nanti teman-teman kita tanya jawab dulu ya dengan ibu, kita belajar bersama tentang jenis-jenis teori belajar, ya, kemudian tokoh-tokohnya dan bagaimana teorinya, implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian kita juga nanti teman-teman akan berkelompok, ya, untuk menganalisis kasus. Siapa mereka? Coba lihat. Dari yang sebelah sini, paling sini. Akal siapa? Info, hafal ya. Sebelahnya yang Blackpink. Tadi mau belajar teori belajar kok malah info sama Blackpink sih ya. Kemudian siapa?
DH, kemudian ada kemudian ada konstruktivisme dan juga humanisme. Baik. Apa perbedaan dari keempat pelajaran tersebut? Mari kita lanjut ya. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dari teori behaviorisme. Di sini ada Ivan Pavlov dengan teorinya classical conditioning. Kemudian ada Edward de Thorndike dengan teorinya connectionism, ya. Kemudian ada Bruce Frederick Skinner dengan teorinya operant conditioning. Nah, teman-teman, kalau dari teori belajar behavioris ini, ya, pembelajaran itu diartikan sebagai suatu proses pembentukan stimulus dan respon. Ada stimulus, ada respon. Kemudian belajar yang diharapkan adalah perubahan perilaku melalui proses pembiasaan. Awalnya mungkin anak suka tantrum, misalkan ya, jadi lebih bisa dikendalikan, lebih bisa sabar, malas belajar, jadi rajin belajar, jadi ada perubahan perilaku melalui proses pembiasaan. Nah, di sini ada sebuah video. Teman-teman bisa mengamati videonya terlebih dahulu, nanti silakan didengarkan ya. Coba dari video yang teman-teman amati tadi awalnya ada seekor anjing yang dalam jeruji ya. Nah, apa yang terjadi dalam video tadi? Ada yang berpendapat? Apa yang teman-teman amati saja dari video tadi? Silakan, ada yang berpendapat? Boleh, silakan pilih. Kalau pengalaman saya, Ya. tadi ada sekali di burung, saya tuh masuknya ke dalam teori yang kesimpulan. Karena tadi dia anjingnya, kalau si pemiliknya mencet bel, membawa makanan, diulangi beberapa kali, tadi sampai yang terakhir ternyata kalau makan, karena kita bingung gitu. Oh, anjingnya bingung. Ya. Awalnya ada orang yang mengkondisikan gitu ya, memberikan dia mau memberikan makanan ke anjing, dia memberikan bel ya. Kemudian suatu ketika dia meminta bel tanpa membawa makanan ya. Boleh. Ada lagi nggak yang pendapat lain? Boleh, silakan Adila. Karena sudah terbiasa, anjingnya kan ketika dibawa makanan, bel anjingnya dan makanan tersebut anjingnya mengeluarkan air liur. Ketika yang terakhir, karena sudah terbiasa, peneliti memencet bel, kemudian tidak membawa makanan, kebiasaan anjing tadi sudah mengeluarkan air liur juga. Baik, penambahan dari Adila itu adalah adanya pembiasaan dan ada air liur. Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Billy dan Adila ya. Awalnya anjing itu mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Kalau lapar, anjing lapar itu dia kalau melihat makanan akan mengeluarkan air liur. Kemudian jadi setiap peneliti itu mau memberikan makanan, dia memberikan lonceng atau bel. Kemudian diulang secara terus sehingga menjadi sebuah kebiasaan, ya kebiasaan. Nah, suatu ketika yang awalnya, ya awalnya itu anjing itu tuh tidak memberikan respon mengeluarkan air liur kalau dengar bunyi bel atau lonceng. Tapi karena ada kebiasaan setiap dengar bunyi lonceng atau bel ada makanan, jadi sudah terbayangkan oleh anjing itu saat bunyi bel ada. Sehingga yang terakhir ini tadi saat peneliti atau Pavlov itu memberikan membunyikan lonceng atau membawa makanan, anjing itu tetap mengeluarkan air liur. Baik, ini ada video kedua. How is a new skill learned? That is a question of new habits. Dari video yang kedua, ada yang mau berpendapat? Silakan. Boleh, silakan Iwan. Dari video yang kedua sebenarnya konsep video itu sama, ada stimulus, ada respon. Jadi stimulus itu kan ada pembiasaan kucing yang di kanan itu, kemudian ada peneliti yang membiasakan untuk masuk ke kandang, kemudian keluar dari kandang itu. Jadi ada respon dari kucing tersebut, dari pembiasaan sehingga timbulnya sikap kucing tersebut yang seperti yang diharapkan oleh pemberi stimulus tadi atau si pemberi tadi. Oke, kaitannya dengan ini ada stimulus dan respon. Sebenarnya respon itu. Ada stimulus dengan respon. Jadi ada kucing di situ ya. Tadi ada kata kucingnya itu adalah clever cat, gitu ya. Kemudian peneliti itu membuat grafik-grafik. Itu kira-kira grafik apa? Waktu yang dibutuhkan kucing untuk bisa keluar dari kandang. Jadi awalnya sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pavlov ya, Thorndike juga sama, mengkondisikan kucing dalam kondisi lapar ya. Kucingnya harus lapar, soalnya kalau kucingnya ternyata tidur. Jadi kucingnya harus lapar dulu, kemudian dimasukkan ke dalam kandang ya. Nah kemudian di luar kandang itu ada konsekuensinya, ada ada makanan gitu ya, ada makanan yang memang diinginkan oleh kucing. Jadi kalau lapar dan ingin makan, tapi kucingnya dalam kandang. Jadi kucing itu awalnya mencoba gitu ya, akhirnya bisa membuka pintu kandangnya. Kemudian setelah bisa membuka pintu kandang, ya bisa makan. Nah kemudian diulang lagi, kucingnya lapar, masukin ke kandang, kemudian di luarnya ada makanan, gitu ya. Nah karena sudah pernah
sudah pernah melakukan itu, gitu ya, sudah pernah berlatih, nah akhirnya waktu masukkan tanda lagi dia membutuhkan waktu yang cenderung lebih cepat untuk bisa membuka anda. Belajar itu bisa dengan latihan-latihan yang berulang, gitu ya. Kemudian sesuatu yang sesuatu yang konsekuensinya menyenangkan, gitu ya, kalau menurut Anda itu cenderung diulangi, itu akan dilakukan kembali. Tadi Pavlov adanya stimulus respon, kemudian kalau Thorndike ada stimulus respon tapi konsekuensinya tuh hanya positif aja. Nah sekarang Skinner itu melakukan percobaan, coba kalau konsekuensinya itu tidak hanya konsekuensi yang positif tapi ada juga konsekuensi yang negatif. Bagaimana responnya, gitu ya? Konsekuensi yang negatif dalam artian konsekuensi yang tidak diharapkan oleh hewan itu, gitu ya. Coba itu ya. Nah di sini ada kotak atau box namanya box Skinner. Nah, box Skinner ini sudah dimanipulasi ya oleh Skinner sehingga itu ada tombol-tombol, di bawahnya ada sengatan listrik di sini ya. Nah, sengatan listrik ini dia ada tombol kalau misalkan yang dipencet itu akan keluar makanan. Ada tombol yang kalau dipencet itu dia akan keluar sengatan listrik. Nah, menurut Skinner makanan itu dianggap sebagai konsekuensi yang menyenangkan. Tapi kalau sengatan listrik dianggap sebagai konsekuensi yang tidak menyenangkan. Nah, apa yang terjadi? Coba amati video ini ya. Tadi dari dua tombol itu mana yang sering tikus itu tekan? Yang kanan. Jadi awalnya tikus sama-sama mencoba, jadi sama dalam kondisi lapar, tempatkan dalam box Skinner. Nah, kemudian awalnya mencoba, dia menekan tombol yang sengatan listrik, kemudian dia juga mencoba menekan tombol yang keluar makanan. Nah, setelah berkali-kali, gitu ya, ternyata tombol yang keluar makanan lebih sering diulang, dan tombol yang sengatan listrik cenderung tidak sering diulangi oleh tikus. Nah, dari situ kita belajar bahwa dari kali ini kita belajar bahwa ternyata sesuatu yang konsekuensinya menyenangkan itu akan cenderung diulangi, dan konsekuensi yang kurang menyenangkan cenderung dihilangkan atau tidak diulangi lagi. Nah, ini bagaimana sekalinya? Jadi menurut Skinner ini ada istilah reinforcement, penguatan. Nah, reinforcement ini ada dua macam. Ada reinforcement positif dan ada reinforcement negatif. Kalau reinforcement positif berarti dia itu penguatan untuk meningkatkan kuantitas atau meningkatkan perilaku tertentu agar cenderung lebih sering muncul atau dilakukan. Tapi kalau reinforcement negatif dia itu satu penguatan tapi untuk menghilangkan. Jadi apa ya? Reinforcement untuk menghilangkan satu perilaku. Contohnya, kalau misalkan ya ada anak yang cenderung suka membolos. Kemudian guru itu manggil orang tuanya misalkan. Nah, karena anak itu dimarahin orang tuanya gara-gara orang tuanya panggil sekali ya. Jadi anak itu berangkat sekolah misal. Nah, perilaku guru manggil orang tuanya itu adalah reinforcement negatif gitu ya terhadap perilaku membolos, karena perilaku membolos itu cenderung dikurangi. Nah, kemudian kalau reinforcement positif, misalkan ada anak yang bertanya, siapa yang mau bertanya gitu ya. Saat guru itu memberikan apresiasi pada yang bertanya, misalkan, wah keren ya, gesture, dengan ucapan, gitu ya. Wah keren ya, si A rajin bertanya, tapi dalam pembelajaran. Nah, membuat anak itu merasa dihargai dan cenderung mengulangi perilakunya untuk bertanya, berarti guru itu sudah memberikan reinforcement positif. Ya, reinforcement positif itu adalah perilaku atau ritual yang diberikan untuk menguatkan perilaku lain, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengaplikasikan ya, reinforcement positif dan negatif sesuai dengan pada tempatnya. Mana perilaku yang kita akan kuatkan dan mana perilaku yang akan kita kurangi atau hilangkan, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai teori kognitivisme. Nah, kalau dari namanya kognitivisme berarti kognitif. Jadi di sini belajar adalah proses mental, ya. Proses mental bukan hanya peristiwa mekanistik yang tampak sebagai perilaku atau behavioral. Perilaku individu bukan semata-mata respon terhadap yang ada, melainkan yang lebih penting akibat dorongan mental yang diatur oleh otak atau kognitif. Jadi kemampuan berpikir kognitif, ya, proses mental. Nah, tadi dari teori ini tokohnya ada Brunner, kemudian ada Ausubel, dan juga ada Piaget. Mungkin teman-teman tidak asing ya, paling tidak asing mungkin dari istilah Piaget dengan teorinya tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget ini ya ada teori tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor, ya, sensori motorik, sensori motor. Kemudian ada tahap operasional. Kemudian tahap operasional konkret dan operasional formal. Nah, teman-teman coba dari karakteristik itu, apa perbedaan dari setiap tahapan? Nah, coba siapa yang mau berpendapat tentang tahap sensori motor? Boleh, Sophie. Jadi kalau saya amati dia di usia 0 sampai 2 tahun biasanya anak bayi itu segala sesuatu mainan atau apapun itu pengen dia coba masukin ke mulut gitu. Mungkin itu juga salah satu dia belajar itu dari mungkin indra ibu bisa dari mulut anak mungkin terus dia Betul ya, tadi bayi anak usia 0 sampai 2 tahun
cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi juga dengan memanfaatkan dari sensorik dan motoriknya. Jadi yang paling dominan itu adalah sensorik dan motorik. Nah, kemampuan untuk panca inderanya, kemampuan untuk memegang, ya, kemudian ingin mengeksplorasi dunia itu dengan indera-inderanya, dengan memegangnya, merabanya. Mungkin ada yang punya pengalaman, misalkan ada api, kemudian anak itu menghampiri bahkan memegang apinya, atau belum tahu bahkan ya, gitu ya. Karena yang dia tahu itu ada objek, warnanya menarik, gitu ya, menarik, dan saya ingin tahu itu apa. Nah, dengan yang dominan itu adalah dengan tadi memegangnya. Saat saya ingin tahu, saya ingin memegangnya. Nah, saat dimasukkan ke mulut, itu bukan batu apa, tapi itu adalah suatu bentuk rasa ingin tahunya, ini apa. Ini dia dimasukkan ke mulut. Nah, kemudian tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini menggunakan simbol, bahasa, tanda, gitu ya. Ditandai dengan anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata, gambar-gambar, ya, kata-kata dan gambar-gambar. Nah, biasanya anak 2 sampai 7 tahun dia memang sudah mengenal kosakata, kemudian belajar dengan gambar-gambar, gambar, gitu ya. Kemudian adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Nah, kalau teman-teman kalau lihat usia 27 tahun, berarti anak usia berapa? Tahun, kemudian biasanya dia belajar apa? Mengenal warna, dia mengelompokkan, jadi cenderung mengklasifikasikan, mengelompokkan, mengenal nama-nama benda, mengelompokkan benda sesuai dengan kelompoknya. Ini nama hewan, ini nama tumbuhan, ini warna merah, kuning, hijau, ya. Nah, itu karakteristik anak usia 11 sampai 7 tahun. Nah, kemudian ada tahap operasional konkret usia 8 sampai 11 tahun. Jadi memakai aturan jelas atau logis. Pada tahap ini anak akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret, ya, namanya kan operasional konkret, ya, konkret, dan mengklasifikasikan data dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dia operasional formal. Pada tahap ini yang mengajar usia 11 tahun ke atas, nanti mungkin akan lebih bisa belajar tentang tadi simbol-simbol. Jadi kalau misalkan belajar kita akan lebih mudah kalau usia sudah 11 ke atas. Ya. Aplikasi dari kognitivisme. Berarti kita tahu kalau anak SD itu adalah tahapannya berada di operasional konkret. Dia masih suka kesulitan mengajarkan sesuatu yang sifatnya abstrak. Bagaimana cara mengajarkannya? Oh, menghadirkan yang abstrak itu dijembatani dengan media-media yang sifatnya konkret. Misalkan saya ingin mengajarkan anak tentang bagaimana pengaruh luas permukaan dan tekanan. Oh, misalkan teman-teman, oh ya, coba percobaan, ya. Anak-anak di sini ada pensil atau spidol. Coba kalau bagian yang kuncinya ini kalian tekankan ke kanan. Nah, sama yang kedua, bagian yang tumpulnya ini kalian tekankan ke kanan, ya. Dengan kekuatan yang sama, mana yang terasa lebih sakit? Ya, kunci. Karena apa? Oh, dengan adanya permukaan yang lebih kecil, luas permukaannya lebih kecil, dia tekanannya akan lebih besar dibandingkan yang luas permukaannya lebih besar. Ya, nah kita bisa seperti itu cara mengajarkan anak kecil. Nah, yang selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme, pokoknya ada Piase, jadi Piase ya, kemudian ya, yang dijelaskan. Jadi Piase ini tentang perkembangan kognitif termasuk dari konstruktivisme. Nah, Piase juga mempunyai teori yang lain yang termasuk dari konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme mengambil seorang mengkonstruksi pengetahuan dari pengalaman. Nah, struktur mental dan juga keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa. Di mana menurut Piase itu ada tahap asimilasi, akomodasi, dan juga equilibrasi, gitu ya. Nah, informasi atau pengetahuan baru, kemudian struktur kognitif yang telah dimiliki. Jadi kan ada struktur kognitif yang dia sudah miliki tentang konsep kucing. Nah, kemudian dia memperoleh pengetahuan baru, yaitu ada aktivitas yang lebih besar, bunyinya buku, gitu ya. Dia mengetahui tentang anjing. Itu ada proses penyesuaian pengetahuan yang dia miliki dengan pengetahuan yang baru, sehingga terbentuk skemata yang baru tentang ini ada skemata kucing, ada skemata anjing, ini sapi, ya. Selanjutnya ada teori sosiokultural menurut Levi Vygotsky, ya, tentang ada istilah ZPD, Zone Proximal Development. Apa itu? Jadi kalau kita lihat gambar, ya, di sini ada zona, ya, anak yang dia bisa belajar sendiri, ya. Kemudian ada belajar dengan bantuan orang lain dan sudah mahir sendiri, ya, sudah mahir, ya. Jadi kalau menurut Vygotsky itu ada zona di mana anak sesuatu itu bisa anak kuasai, gitu ya, kemampuan itu anak kuasai dengan bantuan dari orang yang lebih bisa, ya. Dan itu namanya ZPD. Nah, bantuan itu dinamakan scaffolding. Belajar itu bisa melalui interaksi sosial, makanya judulnya sosiokultural. Belajar seperti apa? Misalkan nih teman-teman, kalau mengajar di kelas, ya, ada anak yang dia itu mungkin sudah belajar cepat, atau mungkin sudah diajarkan di rumah, ya, dia sudah bisa. Ada anak yang belum bisa.
bisa, bahkan mungkin cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar misalkan. Nah, kita bisa menerapkan metode pembelajaran kooperatif misalkan, atau kita sebaya gitu ya, mana anak yang sudah bisa mengajarnya belum bisa gitu ya. Jadi proses pengajaran ini menggunakan scaffolding. Ya. Teori yang terakhir di sini ada teori humanisme. Jadi kalau teori humanisme itu adalah proses belajar itu untuk memanusiakan manusia. Jadi kita menganggap sebagai si pembelajar ini gitu ya, adalah manusia yang memiliki karakteristik yang unik yang kita tuh penanganannya berbeda-beda. Nah, menurut Maslow, jadi setiap orang, individu itu akan cenderung memenuhi kebutuhan yang posisi hierarkinya ada di bawah terlebih dahulu, baru memenuhi yang ada di atasnya. Itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan yang paling tinggi kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, misalkan di bawah paling dasar itu ada kebutuhan fisiologis. Misalkan apa? Makan, minum, tidur, buang air kecil, gitu ya. Jadi orang-orang itu akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan itu dulu sebelum yang ada hasil. Ya. Nah, kira-kira kalau kita makan aja belum terpenuhi, kepikiran tidak pengen punya, misalkan pengen punya apa ya, punya mobil, atau pengen pengen sekolah yang bagus, gitu ya. Pasti akan cenderung fokus dulu gimana caranya bisa makan itu terpenuhi. Ya. Jadi menurut Mas Lulu seperti itu. Jadi orang itu akan cenderung memenuhi kebutuhan yang paling dasar dulu, baru memenuhi kebutuhan yang ada di atasnya. Jadi kalau yang dasar sudah terpenuhi, baru dia ada motivasi untuk memenuhi ada yang ada di atasnya. Jadi kalau anak-anak kasih sayangnya belum dapat, makannya sarapannya belum sarapan, gitu ya. Nah, pasti motivasi untuk belajarnya juga akan berubah. Ya, ini implikasi dari humanisme. Jadi kita harus melihat anak sebagai individu. Baik, sekarang teman-teman silakan berkelompok ya, berhitung dari sebelah sini, berhitung 1 sampai 4. Nanti untuk yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Baik ya. Coba perhatikan di kertas yang teman-teman dapatkan itu ada 4 kasus ya. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Nah, nanti dari kasus itu yang pertama adalah carilah intisari permasalahan dari masing-masing kasus yang dapat kalian hubungkan dengan teori-teori belajar yang telah teman-teman pelajari. Jadi ada kasus, nanti silakan teman-teman cari yang kata kuncinya atau mana yang menjadi penekanannya. Ya. Kemudian analisislah kasus tersebut. Teori belajar apakah yang mendasari kasus-kasus tersebut? Nah, teori belajar ini dalam satu kasus bisa jadi lebih dari 1 teori belajar. Boleh lebih dari 1, ya, tidak harus satu. Kemudian setelah kalian mengetahui teori belajar yang melandasi kasus-kasus tersebut, berikanlah contoh model-model atau solusi pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan dari masing-masing teori. Ya, boleh waktunya 20 menit. Baik teman-teman, sudah selesai masa diskusinya? Sudah. Kita coba kelompok 1 untuk mempresentasikan kasus 1. Dan teman-teman yang lain jika ada yang berbeda atau ingin menambahkan, langsung mengajukan jari ya. Katakanlah, ibu saya mengerti, boleh akan presentasikan dari kelompok 1. Ya, boleh berdiri. Baik, di sini teman-teman untuk kasus 1 sendiri, untuk pertanyaan nomor 1 itu ada yang permasalahannya yaitu di sini siswa mengamati secara langsung tidak hanya terbatas pada gambar yang terdapat pada buku sumber, dan di sini juga misalnya ada karakteristik aktifnya yang masih pada tahap operasi yang konkret. Jadi untuk nomor 2, teori belajar apakah yang mendasari kasus-kasus tersebut? Untuk kelompok sendiri yaitu teori belajarnya yaitu teori kognitivisme dari Piaget. Karena alasannya kenapa? Karena tadi dijelaskan misalnya karena tadi bisa mengamati secara langsung dan karakteristik anak didik yang masih pada tahap operasional konkret. Seperti ini. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang dibawa kita berdiri. Ada yang ingin melengkapi atau punya pendapat yang berbeda? Dari kelompok yang lain sama? Sependapat? Pendapat ya, ada sama, tidak ada yang berbeda. Kita lanjut ke kasus kedua oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 diwakilkan. Untuk kasus kedua di sini tuh inti permasalahannya itu yang ditemukan guru itu ingin memperkuat perilaku siswa dengan cara menggunakan reward. Hal ini merupakan reinforcement positif. Kemudian bagian teori yang mendasari kasus 2 ini, kami merupakan bahwa teori ini termasuk ke behaviorisme dari pendidik, yaitu yang dimana teori tersebut mengungkapkan bahwa perubahan tersebut merupakan perubahan tingkah laku yang konsekuensinya menyenangkan. Kita dari kelompok 2 itu mengungkapkan bahwa teorinya yang kasus kedua itu menekankan pada teorinya Thorndike, di mana ada pembelajaran itu melalui pembiasaan, ada konsekuensi yang menyenangkan, kemudian dilakukan secara berulang-ulang pembiasaan. Nah, modelnya itu dengan drilling, dengan latihan. Ada yang berbeda? Dari kelompok lain ada yang berbeda? Boleh dari Iwan, silakan dari kelompok 4.
Ya. Oke, pada hakikatnya sebenarnya hampir sama dengan kelompok dua ya, itu kan. Tadi ada catatan di reinforcement di pengingatan positif gitu. Dan memang langkah yang dalam contoh kasus juga sudah bisa dikatakan kurang tepat karena ini rewardnya itu reward yang reward berupa terbebas dari tugas PR. Sedangkan kalau tadi behavioris itu kan kebiasaan harusnya PR itu bisa menjadi satu kebiasaan gitu. Itu justru malah membuat anak itu yang menghilangkan kebiasaannya dia. Nah, ini berarti bisa juga masuk ke teorinya Skinner karena ternyata perilaku yang diberikan itu bisa juga mengurangi perilaku untuk mengerjakan PR dengan reinforcement negatif, ya boleh mendapat yang berbeda dari kelompok 4. Jadi tadi kalau dari kelompok 4 lebih cenderung menggunakan teorinya Skinner ya, jadi ada reinforcement positif dan juga ada reinforcement negatif. Baik, ada yang lain sudah sepakat yang lain? Sepakat. Baik, untuk selanjutnya kasus 3 dari kelompok 3. Jadi untuk kasus 3 yang pertama itu misalnya siswanya itu diminta untuk mengukur massa dan volume dari beberapa bentuk isu yang bentuknya itu diubah dan gurunya memberikan keleluasaan kepada siswanya menyesuaikan dengan cara berpikir siswa karena gurunya ini menyadari bahwa cara berpikir anak itu berbeda. Nah untuk analisis teorinya mungkin masuk ke teori konstruktivisme dari Jan Piaget yaitu konstruktivistik dan sosiokultural dari Levi karena di sini gurunya itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan masalahnya sesuai cara berpikirnya sendiri. Menurut kelompok 3, ini masuknya bisa teorinya Piaget maupun Vygotsky ya. Jadi di sini ada interaksi sosial, ada siswa diharapkan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, ya. Kemudian sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Kemudian menyadari bahwa setiap anak itu memiliki konstruksi pengetahuan yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, ya. Sepakat, baik. Lanjut ke kasus yang keempat, silakan dari kelompok 4. Di sini Bu, di kasus yang keempat itu saya menggarisbawahi pertama dalam kasus siswa yang terlihat lesu dan kurang bersemangat pada pertanyaan. Kemudian ditelusuri itu karena siswa tidak pernah sarapan sebelum berangkat sekolah dan ini respon gurunya itu membawakan sarapan untuknya. Ini salah satu dari tadi teori yang terakhir kondisi. Nah ini kalau dilihat itu kebutuhan fisiologinya tidak terpenuhi. Ini tadi di hierarki Maslow itu tidak terpenuhi sehingga akan berpengaruh terhadap tadi yang atas motivasi belajar. Baik, terima kasih Iwan. Yang lain setuju sepakat? Kalian di sini ada yang masih belum paham atau akan ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah. Baik, jika sudah jelas, untuk selanjutnya, ya untuk pertemuan selanjutnya, penugasannya adalah melakukan studi lapangan, ya observasi, wawancara ke sekolah, tugas kelompok kolaboratif. Nanti teman-teman ke sekolah, kemudian melakukan observasi dan juga wawancara dan mengidentifikasi masalah-masalah pada pembelajaran IPA, fisika dan kimia di SD, tapi kalau di sekolah mungkin lebih ke pembelajaran IPA-nya, ya secara utuh. Lakukan wawancara dengan ahli dan studi literatur terkait kajian dan alternatif solusinya. Dan mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas semangat dan juga partisipasinya. Jangan lupa belajar, minggu depan semangat lagi ya, belajarnya lebih semangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rekaman video proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di sekolah dasar pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini disusun sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terhadap perguruan tinggi atau PDD UKTPT untuk keperluan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025.